Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Andi Kumala dan juga selamat pagi pemirsa. Bagaimana Andi Kumala? Udah weekend udah lewat lah. Iya, ini udah hari pertama lagi nih kita mulai bekerja. Harus kembali semangat, kembali untuk mengupdate isu-isu terkini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada isu apa emang hari ini? Ada banyak. Ada apa? Kita mau bahas tentang yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ya. Deddy Mulyadi, yang melakukan pembongkaran lokasi wisata hibiscus. Tapi juga tidak hanya itu, dia juga menyegel sejumlah tempat yang diindikasi ini beralih fungsi lahan resapan yang seharusnya dijadikan resapan air malah dibangun. Betul, jadi ini juga salah satu upaya dari Gubernur Deddy untuk melakukan pencegahan banjir. Selain itu, saya kalau lihat-lihat bajunya Andi Kumala, berarti tema hari ini kayaknya ada pembahasan terkait minyak kita. Oh, udah kayak minyak goreng. Gitu, jadi kalau dari warnanya minyak kita, karena ini kan lagi heboh di masyarakat, ada takarannya yang tidak sesuai dengan yang tercantum di botol minyak kita. Lumayan juga ya ukurannya. Sebenarnya sih harusnya sama, tapi minyak yang ditimbang sama orang yang nimbang itu dijadiin satu. Jadi sama-sama ditimbang. Yang jualnya juga ikut ditimbang ya. Oke, kita bahas Gitu. nanti ya. Tapi Betul. kita hadirkan dulu informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Ini ada peristiwa pembacokan terjadi di depan tempat pemakaman umum lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu malam. Dalam rekaman ini ada 3 orang yang kemudian bersimbah darah, mengalami luka bacok di bagian belakang kepala, wajah, bahkan di bagian punggung. Ketiga korban ini langsung dievakuasi ke RSUD Blambangan. Sejauh ini, polisi telah mengamankan 1 dari 3 pelaku dan barang bukti berupa 2 buah kerambit yang digunakan oleh pelaku serta sepeda motor. Polisi juga masih mendalami motif di balik peristiwa berdarah ini. Ya. Dari informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita muda karyawan toko ini ditusuk oleh seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini kalau dilihat dari rekaman video CCTV ya, Betul. korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali nih. Pelaku setelah melakukan penusukan sebanyak 3 kali langsung melarikan diri. Pelaku utama berinisial MNA ternyata tak lain adalah mantan kekasih korban dan rekannya yang kemudian berhasil ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dan rekannya juga berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF ini sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Hanya 2 juta loh, ini untuk berusaha menghabisi nyawa orang. Betul, bahkan kalau di ancaman harusnya masuk dalam pembunuhan berencana ya. Mengerikan ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diduga melakukan penyerangan terhadap warga sekitar 17 remaja kelompok geng motor diamankan tim Raimas Polresta Cirebon di Jalan Fathahillah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam video tampak sejumlah remaja ini menjadi bulan-bulanan warga karena kesal dengan ulah geng motor yang mencoba menyerang warga sekitar. Dari 17 anggota geng motor yang diamankan, terdapat 3 remaja yang mengalami luka di bagian tubuh dan kepala. Dan untuk menghindari amukan massa, belasan remaja itu langsung diamankan ke unit Reskrim Polresta Cirebon menggunakan mobil petugas untuk dimintai keterangan. Memang justru di bulan puasa ini aksi tawuran oleh geng motor justru malah semakin marak terjadi ya ketika menjelang sahur biasanya. Karena bangunnya lebih cepat mungkin ya. Nggak perlu Makanya kan polisi juga sudah mulai melarang bagaimana aksi sahur on the road begitu ya, untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Tidak hanya di Cirebon, pemirsa,
Ini ada polisi yang bubarkan balap liar dan mengejar sejumlah remaja pelaku balap liar hingga melepaskan tembakan peringatan karena para pelaku ini berusaha melarikan diri di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan antara aparat kepolisian dari Polres Polewali Mandar dan sejumlah remaja pelaku balap liar. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan peringatan. Akibat panik melihat kedatangan polisi, seorang remaja terjatuh saat mencoba menghindari kejaran polisi. Warga yang sudah geram melihat aksi pemuda balap liar ikut membantu petugas mengangkat motor yang disita polisi. 18 unit sepeda motor berhasil diamankan polisi dan akan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar sebagai barang bukti dan penanganan lebih lanjut. Dan ini guna memberikan efek jera ya, sepeda motor mereka ini akan ditahan dulu supaya tidak lagi balap liar sementara waktu. Padahal kan pelaku balap liarnya orangnya bukan motornya. Kenapa motor yang ditahan ya? Baik, kita lanjut. Polisi menggagalkan pengiriman belasan motor diduga hasil curian dari sebuah truk ekspedisi tujuan Bengkulu di wilayah Tubagus Angke, Jakarta Barat. Petugas Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat ini menghentikan dan memeriksa muatan sebuah truk ekspedisi yang tengah melintas di ruas Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Nah, saat dilakukan penggeledahan muatan truk ini didapati belasan unit sepeda motor yang bodong ya, tanpa surat-surat resmi, kemudian ditutupi oleh kardus berisi alat tulis. Belasan sepeda motor bodong ini diduga hasil kejahatan pencurian yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu dan kemudian ini diangkut menggunakan truk ekspedisi. Ya pemirsa, dari Jakarta kami akan ajak Anda untuk bergeser sedikit ke wilayah Tangerang di mana meski sempat surut, banjir yang merendam Kampung Candulan, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten ini justru kembali meningkat. Intensitas curah hujan tinggi serta adanya kiriman air dari Bogor membuat Kali Angke kembali meluap dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh, tercatat puluhan rumah warga kembali terendam banjir. Warga berharap agar pemerintah Kota Tangerang segera menormalisasi Kali Angke agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Karena ini sudah sempat surut, tapi malah banjir lagi. Balik lagi. Ya. Kalau sumber masalahnya tidak diatasi, maka tentu akan balik lagi ya. Baik, masih terkait banjir, kita akan lihat di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terkepung banjir setinggi 1,5 meter. Dalam video tampak ini minimnya perahu karet untuk proses evakuasi membuat warga terpaksa bertahan di lantai atas rumah. Balita dan lansia ini menjadi prioritas relawan BPBD untuk dievakuasi sesegera mungkin ke titik yang lebih tinggi. Sejauh ini warga memilih untuk mengungsi ke rumah sanak saudara yang berada di lokasi yang lebih aman. Ya ini evakuasi bayi ya. Iya, ada balita dari ya. Rumahnya yang terendam banjir. Tuh. Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, karena awal pekan, pemirsa kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di Jakarta. Sudah ada rekan kami, Brigadir Yasinta, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi, Brigadir Yasinta. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas. Ya baik, terima kasih Philip dan juga Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang PGC Cilitan, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran.
khususnya dari arah Kramat Jati yang akan menuju Cempaka Putih maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cawang, begitupun arah sebaliknya. Antrian kendaraan terjadi cukup panjang, sekitar 400 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop dan tidak menerobos jalur busway, serta bagi pejalan kaki agar menyeberang jalan di sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Kemudian mengingat kawasan ini berdekatan dengan pasar dan pusat grosir, untuk itu kami himbau para pengendara agar mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dan adanya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta keluar masuk kendaraan di area tersebut. Sementara itu berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 151 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 21 luka berat dan 178 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan marka jalan serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan Philip dan Mala. Aura kasih nyanyi lagu cinta. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Ya, terima kasih dan kita akan lanjutkan lagi nanti informasi-informasi di Kabar Pagi. Kita jeda dulu, nanti ada informasi terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus mengakselerasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Ya pemirsa, akselerasi tersebut diantaranya mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi syariah dengan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, hingga penerbitan surat berharga syariah negara. Ekonomi syariah sendiri merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melakukan sidak di salah satu SPBU yang berada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam sidak tersebut, Menteri SDM memastikan kandungan BBM yang dijual di SPBU masih terjaga kemurniannya dan tidak ditemukan adanya BBM oplosan. Usai melakukan sidak di SPBU, Menteri Bahlil mendatangi full terminal BBM untuk mengecek stok dan kesiapan operasional dalam menjamin kelancaran pasokan energi selama mudik lebaran hingga arus balik nanti. Ya pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Kunjungan delegasi Vietnam ke Indonesia ini sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia. Ya pemirsa, dalam pertemuan ini membahas kerjasama di berbagai bidang, kemudian banyak isu strategis yang menjadi pembahasan di tengah pesatnya perdagangan, industri dan juga investasi di Vietnam, terutama di bidang agrikultur, perikanan, dan transisi energi. Ketua Kadin Indonesia ini melihat potensi yang begitu tinggi
sehingga dapat menjadikan kedua negara sebagai motor penggerak ekonomi di Asia Tenggara. Dari hasil pertemuan ini, Kadin dan Sekjen Partai Komunis Vietnam menargetkan nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam ini sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 294 triliun rupiah. Ya pemirsa, seorang pengendara motor nekat melintas ini kemudian terseret arus banjir lahar dingin di Gunung Semeru yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Salah satu warga langsung tanggap dan memberikan pertolongan untuk menarik motor yang sempat terseret sejauh 10 meter. Warga juga berusaha memberikan peringatan kepada sejumlah penambang pasir dan sopir truk agar segera meninggalkan sungai. Banjir lahar hujan Gunung Semeru diprediksi akan terus terjadi terutama saat hujan lebat di hulu sungai. Ini agak beresiko ya. Betul. Makanya harus hati-hati untuk melintasi ini. Karena cuaca juga masih ekstrim ya di beberapa wilayah di Indonesia. Tingginya curah hujan menyebabkan sebuah tebing di kawasan Bromo longsor di Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya jalur wisata Bromo macet karena diberlakukan lalu lintas buka tutup. Ya pemirsa, inilah longsor yang terjadi di Jurang Jontro, jalur menuju wisata Bromo. Terlihat ini material longsor menutup badan jalan yang terjadi di Desa Wonomerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan menggunakan alat seadanya ini akhirnya berangsur-angsur jalur wisata Bromo ini kemudian bisa dilalui. Lalu lintas buka tutup juga diberlakukan sambil menunggu alat berat datang ke lokasi. Dan longsor ini terjadi karena curah hujan yang tinggi di kawasan lereng Bromo dalam beberapa hari terakhir. Masih terkait cuaca ekstrim pemirsa, sebuah jembatan penghubung warga desa Sambong Rejo ke desa lain ini porak-poranda. Ini tampak dalam video hanyut terbawa arus deras saat banjir bandang menerjang 4 desa kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, kalau kita lihat jembatan sepanjang sekitar 15 meter merupakan jembatan yang kedua yang hilang hanyut terbawa arus deras akibat banjir bandang. Kondisi pasca banjir, sungai makin melebar dan sejumlah warga berusaha menyelamatkan sebuah diesel milik petani yang ikut hanyut saat kejadian peristiwa tersebut. Putusnya jembatan berdampak ke warga yang terpaksa berputar lebih lama untuk menuju desa Gondang. Mereka berharap jembatan desa bisa secepatnya kembali dibangun. Kita akan membahas kasus yang agak menggelitik ya, hanya karena memfollow dan memberikan like media sosial milik pacar temannya. Betul. Seorang siswi SMP di Blitar, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan oleh teman-temannya. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. 2 pelaku jambret dibuat babak belur warga di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya sempat mengunci diri di dalam kamar hotel lantaran aksinya diketahui warga. Ya pemirsa, dalam video tampak 2 pelaku pasrah saat polisi mengamankannya ke dalam mobil patroli Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang berteriak ini membuat pelaku panik kabur dengan sepeda motor, bahkan sempat terjatuh. Pelaku justru kemudian bersembunyi di dalam kamar mandi hotel hingga berhasil ditemukan dan sempat dihajar ya oleh warga yang merasa kesal.
Ya pemirsa, kita langsung saja ke berita lainnya. Ini sempat dikabarkan hilang seorang ibu dan anak perempuannya, kemudian malah ditemukan tewas di dalam bak penampungan air rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Di rumah berlantai 3 milik ibu bernama Jong Siolan, 58 tahun, beserta anaknya Eka Serlawati, 35 tahun. Ini keduanya ternyata ditemukan tewas. Jasad keduanya ini sudah mengeluarkan bau tak sedap sehingga membuat warga curiga ya, Andi Kumala dan pemirsa. Keduanya sempat dikabarkan hilang 2 hari lalu, kemudian warga juga sempat bertemu korban terakhir pada hari Sabtu lalu dan mengatakan hendak pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang pria yang diduga mabuk dan mengamuk di Jalan Al-Hidayah, Kelurahan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Pelaku berinisial MR ini diduga usai menenggak minuman keras mengamuk di dalam rumah kontrakan setelah ditegur oleh istrinya. Pelaku ini juga sempat merusak pintu jendela kaca rumah kontrakan yang merupakan milik tetangganya. Personel Polsek Jatiwung yang tiba di TKP kemudian langsung menangkap MR. Selain merusak rumah kontrakan, pelaku ini juga ternyata sempat merusak kendaraan tetangganya hingga hancur ya. Andi Kumala dan pemirsa, bagaimana pengaruh miras kembali berbuat onar begitu. Ini apa nih, bukan apa? Kalau lagunya Rhoma Irama apa? Miras, bukan ya? Judi. Itu judi kayaknya. Itulah. Ya pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya sudah dibocorkan ada berita yang cukup menggelitik nih kata Andi Kumala. Ini kita lihat Gegara memfollow dan memberikan like di media sosial milik pacarnya. Ini ada seorang siswi SMP di Blitar, Jawa Timur yang kemudian menjadi korban pengeroyokan oleh teman-temannya hingga mengalami luka parah. Ya pemirsa, ini adalah video amatir yang viral di media sosial. Di video itu, siswi SMP 14 tahun menjadi korban penganiayaan di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Korban mendapat ancaman, makian, hingga penganiayaan, hingga berujung luka di sekujur tubuhnya. Penganiayaan ini terjadi pada tanggal 27 Februari 2025, namun korban baru melapor ke polisi pada 8 Maret 2025. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Blitar Kota. Jadi sungguh sangat disayangkan ya Andi Kumala dan pemirsa, bagaimana kemudian kembali kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur terjadi ya. Bahkan ini agak terlambat begitu ya untuk melaporkannya. iya, sepertinya agak takut juga. Agak takut untuk melaporkan kejadian ini ya. Betul. Mungkin ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update dari kasus penganiayaan ini, langsung saja kita sudah terhubung dengan Bapak AKP Titus Yudo Uli selaku Kapolres Blitar Kota. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas. Baik Pak Kapolres, kami semua ingin mengetahui bagaimana kemudian update terkini perkembangan dari kasus penganiayaan seperti apa, mengapa laporan yang diterima polisi ini sempat mengalami penundaan yang begitu lama dari pihak korban, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak. Selamat pagi. Jadi sedikit kami jelaskan, seperti yang disampaikan tadi bahwa kejadian itu kan di 27 Februari 2025, sekitar pukul 18 WIB. Akan tetapi baru dilaporkan 8 Maret 2025. Jadi sementara kenapa agak terlambat dilaporkan, karena memang ketika interogasi awal atau pemeriksaan awal ini korban
takut untuk melaporkan dan memberitahukan kepada orang tua. Nah, kemudian ketika video viral, kita dari Satreskrim Polres Blitar Kota, kita melakukan penyelidikan ke TKP maupun memeriksa warga-warga yang di sekitar di TKP, dan kita temukanlah bahwa ada kejadian tersebut. Jadi setelah tanggal 8 Maret itu kita lakukan penyelidikan, maka kita temukan bahwa peristiwa itu memang benar terjadi pada tanggal 27 Februari 2024. Demikian, Mas. Baik, Pak Kapolres, bagaimana sebenarnya kondisi korban saat ini? Apakah masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut dan apakah cukup parah luka-luka yang dialami oleh korban? Tentunya korban pada saat ini sudah kita lakukan membuat surat untuk melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo. Kita sudah bikin di visum, akan tetapi kita masih menunggu hasil dari visum tersebut. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, ini kan para pelakunya juga terindikasi masih di bawah umur begitu Pak ya. Bagaimana kemudian polisi harus menangani kasus ini secara lebih komprehensif dan juga tentunya memperhatikan usia dari para pelaku ini, Pak? Betul sekali, Mas. Jadi kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peradilan Pidana Anak, di mana memang para pelaku ini adalah teman sekolah dari korban. Jadi hal ini bermula ketika korban melakukan kegiatan bermain medsos dan like atau menyukai salah satu postingan dari pacar dari terduga yang pelaku ini. Kemudian dijemput, dibawa ke tempat sepi, dilakukan penganiayaan dan lakukan pembuli tersebut. Kemudian akan tetapi tetap dari kita kepolisian Polres Blitar Kota tetap melakukan penyelidikan dan berpatokan kepada tadi tentang perlindungan anak tadi, sehingga walaupun laporan diterima baru tanggal 8 Maret 2025, tetap kami akan jemput bola, melakukan penyelidikan sehingga perkara ini bisa cepat diselesaikan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudo Uli atas waktunya, Pak. Kita harapkan penyelesaiannya bisa cepat selesai dan begitu. disesuaikan dengan tentunya Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Kapolres, selamat pagi. Terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi juga masih akan kembali di segmen berikutnya di Kumala. Kita akan update bagaimana banjir yang masih melanda di sejumlah wilayah. Bahkan di Gerobokan ini juga banjirnya sampai mengganggu jadwal kereta api. Begitu. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Hujan yang mengguyur desa Karawang Ligar, Karawang, Jawa Barat semalam ini menyebabkan banjir kembali meningkat. Banjir masih mengepung permukiman warga dengan ketinggian air mulai dari 60 cm hingga titik terparah setinggi 1,5 meter. Meski volume air meningkat, namun sebagian warga tetap memilih untuk bertahan di kediaman mereka masing-masing untuk mengamankan barang berharga. Sebelumnya banjir yang tak kunjung surut ini mengakibatkan beberapa harta benda milik warga tersapu arus air. Jadi warga khawatir curah hujan tinggi dapat membuat banjir semakin meluas. Betul. Padahal kemarin kalau di beberapa kesempatan juga kita sudah melihat bagaimana air juga mulai surut sebenarnya ya di sana. Iya, tapi surutnya pelan-pelan. Hanya beberapa senti aja kayaknya. Karena ini masih menggenangi rumah-rumah warga. Kalau kemarin terakhir kalau tidak salah hanya mencapai 50 cm saja. Cuma sekarang mulai naik ya di Kumala. Kita lihat yang wilayah lainnya di mana tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban longsor yang menimpa satu keluarga. Sebanyak 3 orang masih dalam pencarian.
Ya pemirsa, medan yang sulit dan kondisi tanah yang melebar ini cukup menyulitkan tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan potensi SAR terus melakukan pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Kampung Cicau, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan menggunakan alat seadanya, ini berupa penyemprot air dan cangkul, kemudian tim SAR ini mencari korban yang tertimbun longsoran tanah dengan setinggi 6 meter. Korban merupakan satu keluarga dan salah satu diantaranya terdapat anak berusia 9 tahun. Tentunya kita berharap ini pencarian bisa cepat menemukan korban ya. Dan kemiringannya juga cukup ekstrim kalau kita lihat di video yang tampak saat ini. Curam ya. Betul. Ini masih terkait dengan bencana banjir, pemirsa. Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan mengakibatkan 21 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tergenang banjir. Selain merendam rumah, banjir juga memutuskan jalan akses ekonomi antar desa. Ya pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari hulu sungai mengakibatkan sungai Tuntang tak mampu menahan debit air sehingga menyebabkan tanggul sungai ini jebol di Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Arus air yang begitu deras seketika ini menerjang memasuki pemukiman warga dengan ketinggian mencapai 70 cm. Dan juga banjir ini mengakibatkan akses jalan Desa Batu Ragung dengan Desa Ringin Kidul terputus. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 21 desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Dan banjir juga berdampak pada 2 tanggul Sungai Tuntang dan Sungai Kelitih yang jebol. Ya pemirsa, sementara itu jalur rel kereta api pada kilometer 32 lintas Semarang-Surabaya di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini juga terendam luapan air Sungai Tuntang. PT KAI kemudian menutup sementara jalur lintasan tersebut sejak Minggu pagi. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Sabtu sore ditambah kiriman air dari hulu membuat air Sungai Tuntang meluap hingga merendam kedua jalur lintasan kereta api di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati di Desa Papanreko, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang pun menutup jalur kereta api yang terdampak banjir pada Minggu pagi dan menerapkan pola rekayasa operasi memutar demi keselamatan perjalanan kereta api. PT KAI telah menerjunkan petugas tanggap darurat untuk menangani jalur kereta yang terimbas luapan Sungai Tuntang dengan membuat tanggul darurat untuk membendung arus air. Kalau kita lihat ya di Kumala bagaimana banjir ini cukup deras dan juga panjang begitu ya. Iya, tentu ini mempengaruhi rute dari dan juga jadwal kereta api. Kita akan mengupdate ya. Betul. Terkait dengan kondisi jalur kereta api di Grobogan ini. Ada rekan kami di sana, Selamat Praitno. Sekaligus kita juga akan melihat kondisi terkini di Sukabumi, Jawa Barat. Ada Agam Rizky. Selamat pagi rekan-rekan. Pertama kita akan ke Grobogan dengan Selamat Praitno. Selamat pagi, Selamat. Bagaimana kondisi terkini jalur rel kereta api saat ini? Selamat pagi pemirsa, dapat saya sampaikan kondisi jalur rel di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati saat ini berada dalam posisi normal. Untuk sejumlah jadwal pemberangkatan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah mulai berjalan normal kembali. Sebelumnya jalur tersebut ditutup pada Minggu pagi dikarenakan kedua jalur lintasan tergenang air akibat meluapnya Sungai Tuntang yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada Sabtu sore. Kemudian pihak PT KAI melakukan normalisasi perbaikan jalur lintasan hingga akhirnya pada Minggu siang jalur lintasan sudah
dapat diperbaiki, dan untuk jalur lintasan sudah dapat dilewati pada minggu siang. Artinya sejumlah pemberangkatan jadwal yang dibatalkan atau yang dialihkan sudah kembali normal dan dapat melewati jalur tersebut. Untuk kondisi banjir gerobokan sendiri, saat ini menurut data BPBD sejak pagi banjir meluas sebanyak 23 desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Untuk banjir yang paling parah sendiri berada di Desa Ringin Agung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan, di mana di desa ini terdapat 10 RT dengan sejumlah sekitar 600 jiwa terdampak banjir. Untuk ketinggian air saat ini masih mencapai hingga 1 meter. Meskipun kondisi air sudah berangsur surut, namun genangan air masih saja menggenangi perumahan warga. Sejumlah warga yang berada di Desa Ringin Agung sendiri sudah mengungsi ke lokasi pengungsian yang tersebar di 3 titik, yakni di Masjid Desa Ringin Agung, di gereja, dan di Desa Batur Agung. Oh, mohon maaf, ini di Desa Ringin Kidul. Terus untuk bagian warga sendiri, mereka sudah mulai pulang, artinya untuk melihat kondisi rumahnya dan menyelamatkan sejumlah harta berharga miliknya. Selamat, kami juga penasaran terkait banjir di sepanjang rel kereta api ini, kemudian bagaimana dari PT KAI menyiasati penanggulangan banjir begitu di sana, agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Untuk kondisi rel kereta api sendiri saat ini sudah normal. Yang sebelumnya itu sempat longsor sebanyak 2 kali pada bulan lalu yang diakibatkan meluapnya Sungai Tuntang. Namun saat ini sudah diperbaiki dan pada hari Minggu kemarin terkena luapan air banjir lagi sehingga ditutup. Padahal pembangunan tanggul di sekitar sisi rel sudah dikerjakan. Tujuannya itu pembangunan tanggul itu untuk menutup rel dari luapan air Sungai Tuntang. Namun karena curah hujan yang tinggi serta intensitas air kiriman dari hulu Sungai Tuntang membuat Sungai Tuntang itu meluap hingga menerjang rel kereta api tersebut. Ya, selamat. Kami juga melihat di belakang Anda ketinggian air masih cukup tinggi. Mungkin Anda bisa bergeser untuk memperlihatkan bagaimana situasi di belakang Anda. Kira-kira ini ada berapa rumah di belakang Anda yang terendam? Selamat. Ya, ini di Desa Ringin Agung sendiri terdapat 10 RT. Dan di setiap RT termasuk RT ini sekitar 60 jiwa itu terdampak ini. Baik, apakah ketinggian air ini berkurang hari ini dari hari sebelumnya atau masih sama? Betul sekali. Ketinggian air meskipun berangsur surut pada pagi ini, sebelumnya pada Minggu pagi terdapat banjir masih sekitar 10-20 cm. Kemudian hingga Minggu siang debit air bertambah mencapai hingga 1 meter sampai dengan 1,5 meter sampai dengan Minggu malam. Kemudian pada Senin pagi saat ini kondisi air sudah berangsur surut, namun genangan masih mencapai hingga 1 meter. Baik, terima kasih Selamat atas laporan Anda yang kalau kita lihat dari video yang Anda tampilkan ini banjir cukup bervariatif begitu ya kedalamannya. Kalau di ujung bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter. Nah, dari Grobogan
Kami akan ajak Anda untuk bergeser ke wilayah Sukabumi. Sudah ada rekan kami Agam Rizky yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di sana pasca diterjang banjir, longsor juga di sana. Silakan Agam dengan laporan Anda. Ya, baik Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang hingga saat ini pasca kejadian banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah infrastruktur memang sudah mulai diperbaiki, dan seperti di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Jembatan Cidadap, ini saat ini memang kendaraan roda 4 sudah dapat melalui jembatan Cidadap yang menghubungkan desa Cidadap dengan desa Biji Kopi. Jika sebelumnya ini jembatan yang berada di Kecamatan Simpenan hanya saja bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, bahkan ini dengan alat tambang gitu yang dibantu oleh sejumlah warga agar dapat melewati atau melintasi desa begitu. Namun sejak kemarin memang tim gabungan dari Kemenpu maupun TNI Polri ini juga telah membuat akses jalan darurat menggunakan satu buah eskavator untuk meratakan struktur kontur tanah yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan hari ini kendaraan roda 4 juga sudah mulai melintasi jembatan Cidadap ini, walaupun memang masih melakukan atau melintasinya dengan secara bergantian begitu. Dan akses darurat ini memang dipergunakan sebelum nantinya jembatan baru ini akan dibangun usai Idul Fitri begitu. Dan di saat ini memang mengingat pada hari ini masih sudah mulai banyak anak sekolah yang masuk dan banyak sekali aktivitas dari masyarakat yang akan melalui jalur jembatan Cidadap ini. Alhasil sejak kemarin ini tim gabungan berjibaku untuk dapat membentuk satu jalur darurat begitu dengan meratakan kontur tanah yang berada di jembatan Cidadap ini. Dan nantinya jembatan ini tentu saja akan dibangun sesuai dengan kemarin beberapa waktu lalu ini ada kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah stakeholder yang terkait. Ini akan mengejar pengerjaannya hingga nanti akan dimulai untuk pembangunan jembatan darurat ini pada usai Idul Fitri. Dan seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca, Andi Kumala dan juga Philip, ini merupakan satu kendaraan eskavator yang kemarin digunakan oleh tim gabungan dari TNI Polri dan juga Kemenpu untuk meratakan kontur tanah. Karena memang untuk jalur darurat ini sangat membantu, seperti yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa untuk melintasinya saja kemarin ini masyarakat masih susah payah, sehingga mereka harus menggunakan satu buah tali untuk membantu satu sama lain melewati atau melintasi desa Cidadap dengan desa Biji Kopi ini. Dan untuk saat ini aktivitas memang perlahan telah membaik, Philip dan juga Andi Kumala. Dan untuk data terkini terkait jumlah kehilangan dari korban ini adalah masih adanya 4 korban yang hilang. 3 diantaranya berasal dari desa Lengkong dan 1 diantaranya berasal dari desa Cidadap begitu. Untuk sementara demikian Philip dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari Sukabumi, dan juga tadi ada dari Grobogan ada Slamet Prayitno. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi untuk membahas terkait apa yang ramai diperbincangkan oleh warganet nih. Terkait dengan isi minyak kita yang tidak sesuai dengan takarannya. Harusnya 1 liter hanya 750 ml. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak dan menemukan masih ada minyak kita di pasaran yang terbukti isinya kurang dari yang tertera di kemasan. Minyak goreng kemasan berlabel minyak kita yang isinya ternyata hanya 750 ml, padahal di kemasannya tertulis 1 liter. Awalnya ramai diperbincangkan warganet.
Penemuan warga tersebut ditindaklanjuti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan melakukan sidak ke pasar. Menteri Amran Sulaiman kemudian menemukan minyak kita yang dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan isinya betul tidak sesuai dengan yang tertera di kemasannya. Ternyata tidak hanya menjadi perbincangan warganet ya, tapi sudah terbukti. Betul. Kita simak dulu ya bagaimana tanggapan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. PT Arta Eka Global Asia, kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Baik, kita akan lihat ya, apakah setelah sidak ini masih ditemukan yang tidak sesuai takaran. Ada rekan kita Atika Harahap di Pasar Klender, Jakarta Timur untuk mengabarkan bagaimana di sana minyak kita apakah masih ditemukan yang tidak sesuai takaran. Selamat pagi Atika. Apakah di Pasar Klender, Jakarta Timur Anda masih menemukan adanya minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran seperti yang ditemukan oleh dan juga menjadi perbincangan warganet? Ya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Memang sedang ramai diperbincangkan bahwa minyak goreng dengan merek minyak kita ini tidak sesuai dengan ukuran dan juga harga eceran tertinggi yang tertuang di dalam kemasan botol tersebut. Hal ini mencuat usai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini melakukan sidak ke salah satu pasar di Jakarta Selatan yang menemukan masih ada minyak goreng dengan merek minyak kita ini yang tidak sesuai. Kalau di botolnya ini tercantum harganya ini berkisar 15.700 untuk per liternya. Dan dalam sidak tersebut ini Mentan meminta pihak kepolisian untuk memproses dan juga menutup 3 perusahaan yang memproduksi minyak kita yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kemasannya. Di antaranya ini ada PT Arta Eka Global Asia, kemudian ada PT Tunas Agro Indolestari, dan yang terakhir ada Koperasi Produsen UMKM, Koperasi Terpadu Nusantara atau KTN. Jika memang 3 perusahaan tersebut ini masih memproduksi yang tidak sesuai dengan kemasannya. Dan saat ini Mala, Philip dan juga pemirsa, saya berada langsung di Pasar Klender, Jakarta Timur, dan saya berada di salah satu toko yang saya masih menemukan minyak kita dari perusahaan PT Arta Eka Global Asia yang dinyatakan salah satunya dari Mentan Amran Sulaiman ini bahwa minyak kita dari PT Arta Eka Global Asia ini dimintai untuk pihak keamanan untuk segera diproses apakah memang benar kalau PT Eka Global Asia ini masih memproduksi yang tidak sesuai dengan kemasannya. Dan kami akan berbincang langsung karena ini masih melihat ini masih dapat ditemukan begitu ya di Pasar Klender tempat saya mengabarkan ini. Saya akan mengajak Anda, Mala, Philip dan juga pemirsa untuk berbincang langsung kepada pemilik tokonya. Selamat pagi Bapak. Bapak, kita sedikit berbincang, kita izin ya Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Herman. Pak Herman, ini kan lagi ramai diperbincangkan usai Mentan melakukan sidak kemarin ke Pasar Jatinegara. Bapak, ini biasanya minyak kita dijual berapa nih di ecer? Terakhir sih 18.000 ya. 18.000. Iya. Untuk stoknya gimana nih Pak? Sulit, susah dapatinnya. Sebelum Mentan sidak apa? Enggak, sebelum-sebelumnya emang udah susah. Emang susah ya. Mengetahui hal tersebut dalam sidak Mentan kemarin gimana nih Pak? Karena kan dinyatakan ini hanya berkisar 700 hingga 800 mili saja, tidak sesuai dengan kemasannya. Bagaimana Pak? Ya, konsumen juga bingung ya. Sedangkan di dalam kemasan tuh nggak ada tulisan apa-apa gitu. Jadi gimana milihnya gitu. Sedangkan barang juga susah dapatinnya. Kalau dari pembeli ada yang beralih nggak? Ya paling tanya aja ya isinya cukup nggak gitu. Ya. Saya akan mengajak Anda, Mala, Philip dan juga pemirsa untuk kita mengetahui langsung apakah memang minyak kita yang masih ditemukan ini 1 liter atau tidak cukup 1 liter. Pak, boleh nggak? Boleh ya Pak. Izin Pak, boleh tolong dibuka? Ini gelas ukur ya, Mala, Philip dan juga pemirsa yang memang ini jelas angkanya dan takarannya. Ini kita akan mencoba. Iya, boleh Pak. Apakah minyak kita dengan produsen PT Arta Eka Global Asia ini, Philip, Mala dan juga pemirsa, ini bisa dilihat kalau minyak kita ini memang tertera tidak
mencapai garis 1000 mililiter atau 1 liter. Kalau 1 liter ini harusnya di sini. Namun ini sudah dituang sepenuhnya dari botolnya. Dan ini hanya mencapai garis 800 mili, ini sesuai dengan jari saya, hanya di atas sedikit. Ini memang artinya selisihnya ada kurang lebih 200 ml mencapai 1 liter ini. Bagaimana nih Pak? Karena kan ini kan baru kita lihat langsung nih, bagaimana tanggapannya Pak? Ya itu merugikan konsumen. Konsumen kan taunya belinya yang 1 liter gitu kan. Ya sedangkan kita juga ya belinya taunya ya 1 literan sebutannya gitu. Ternyata isinya kurang kan, merugikan konsumen dah. Kalau dari merek lain ini Pak, ada komplain lagi nggak? Belum ada, sampai saat ini belum ada. Mungkin apa yang mau disampaikan kepada pemirsa, karena memang minyak kita yang masih diperjualbelikan, ini ternyata memang benar gitu, apa kata Mentan Pak? Mungkin apa yang mau disampaikan bisa? Ya dimudahin aja, dapatin barangnya, ke satu, kedua harga yang tera-tera di situ, sedangkan di pasaran itu nggak mungkin bisa dapat gitu loh. Ya supaya diperbaiki lah gitu. Dan kan kalau dari botol ini tertera harga 15.700. Ya. Ini apakah memang toko Bapak aja atau toko beberapa toko ini memang menjualnya di atas harga 15.700 yang tertuang dalam botol? Semua rata-rata begitu. Bahkan lebih ada yang sampai 19.000 ada yang jual. Saya jual 18.000. Siap Bapak Herman, terima kasih ya atas keterangannya. Itu tadi malah Philip dan juga pemirsa, karena memang setelah kita ukur ini minyak kita dari PT Arta Eka Global Asia salah satunya yang disebutkan oleh Mentan untuk segera diproses tidak sampai 1 mililiter. Dan tadi saya juga sempat menanyakan begitu ya ke salah satu konsumen, memang ini mereka takut dan cukup kecewa begitu ya, karena memang ini cukup merugikan mereka karena di kemasannya tertera 1 liter, namun ini nyatanya sesuai dengan perkataan dari Mentan kalau ini ternyata minyak kita ini tidak mencapai 1000 ml atau 1 liter. Saat ini kondisinya memang toko Bapak Herman ini masih sepi, tidak ada pembeli begitu ya Mala dan juga pemirsa. Harusnya tadi saya ingin mengajak Anda untuk menanyakan pendapat bagaimana salah satu pembeli begitu ya yang biasanya menggunakan minyak kita, namun beberapa konsumen tadi juga menyatakan memang mereka takut karena memang mereka sedikit kecewa akan yang dinilai ini kecurangan, dan ada beberapa konsumen ini memilih untuk beralih menggunakan minyak curah. Sementara demikian, karena memang PT minyak kita ini masih dapat ditemukan begitu ya Mala dan juga Philip. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Atika Harap atas laporannya langsung dari Pasar Klender yang tentunya ternyata minyak kita yang kurang takarannya ini masih banyak beredar begitu. Betul. Di kalangan masyarakat. Ternyata masih juga ditemukan sampai hari ini. Masih ditemukan begitu ya. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi untuk melihat bagaimana ini pembongkaran lokasi wisata di kawasan Puncak yang sempat ramai kemarin. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN ini telah menertibkan sejumlah bangunan villa di wilayah Bogor, Jawa Barat yang kemarin sempat ramai ya. Salah satunya ini dilakukan untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Jawa Barat. Operasi penertiban bangunan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan dan kawasan hulu daerah aliran Sungai Ciliwung di daerah Bogor, Jawa Barat. Kementerian Kehutanan menetapkan beberapa bangunan villa yang ternyata berada di dalam kawasan perhutanan. Dari sejumlah tempat yang dipastikan berada di kawasan hutan, Kementerian Kehutanan akan memanggil pemiliknya dan memeriksa kelengkapan surat penggunaan lahannya. Selanjutnya, operasi penertiban bangunan ini akan dilakukan di daerah aliran Sungai Bekasi dan Cisadane. Gede ya kalau dari video yang kita lihat yang di Kumala ya villanya ya. Bahkan informasinya juga di sana sulit sinyal begitu. Iya. Oke, ini kita ke berita lainnya, betul ya, Andi Kumala. Ini ada pembongkaran bangunan objek wisata Hibik Fantasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang hingga kini ini masih terus berlangsung. Iya, karena memang areanya cukup besar ya. Proses pembongkaran terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sejumlah alat berat
terlihat menghancurkan bangunan di lokasi. Beberapa bangunan besar dihancurkan dengan beberapa diantaranya sudah rata dengan tanah. Tampak petugas mengangkut puing-puing reruntuhan. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Muhammad Ade Afendi mengatakan pada hari Minggu kemarin ada 2 bangunan yang sudah dibongkar. Betul. Jadi ini masih berlanjut. Kalau kita lihat memang sih sayang, tapi ternyata inilah yang mengganggu lahan resapan yang seharusnya menjadi resapan air. Nah, di sana sudah ada rekan kita ya. Betul. Untuk memantau dan melihat langsung bagaimana proses pembongkaran yang dilakukan di lokasi-lokasi wisata di Puncak Bogor. Di sana ada Zinedine Duhan yang siap mengabarkan kepada kita dan juga bersama dengan narasumber ya, dari Walhi. Ada Wakil Lingkungan Hidup. Selamat pagi Zinedine Duhan. Silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, pagi Philip, Mala, dan juga pemirsa. Saat ini memang di Hibis Fantasi Puncak ini masih terus dilakukan pembongkaran, meskipun pada hari ini masih belum dimulai proses pembongkaran. Namun di belakang memang sudah tampak beberapa persiapan. Salah satunya adalah tim dari penjagaan ini dari kepolisian memang sudah hadir sejak pagi hari tadi untuk berjaga-jaga juga menghindari adanya warga yang ingin melihat lebih dekat mengenai pembongkaran dari Hibis Fantasi Puncak. Adapun juga wilayah atau tempat wisata bertema ekowisata ini sudah resmi nantinya akan dibongkar setelah kemarin diperintahkan langsung oleh Kementerian Kehutanan, ATR BPN, dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memang langsung datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana lokasi yang selalu disebut-sebut sejak kemarin ini menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di kawasan Jawa Barat seperti itu. Bukan hanya Hibis Fantasi, namun sudah ada beberapa lokasi, yaitu empat lokasi di wisata lain juga sudah mulai dilakukan pembongkaran, dan juga ada puluhan, tepatnya lebih dari 30 lokasi wisata yang berada di puncak yang nantinya juga terancam akan disegel dan juga dibongkar. Selain tempat wisata, ada juga kawasan villa yang memang saat ini sudah disegel. Villanya juga villa besar-besar seperti itu karena bertepatan di daerah-daerah yang seharusnya ini menjadi kawasan untuk resapan air. Untuk saat ini proses pembongkaran masih belum dilanjutkan, namun terlihat di sini sudah ada puing-puing bangunan dari Hibis Fantasi Puncak yang kemarin sudah sempat dilakukan pembongkaran. Ini pembongkaran sendiri dimulai dari pintu masuk. Titik tempat saya mengabarkan ini merupakan pintu keluar, yang mana ini saat ini dijadikan satu-satunya akses untuk tim yang melakukan pembongkaran untuk keluar masuk ke wilayah Hibis Fantasi Puncak. Lalu juga dapat dilihat di sebelah kanan saya seperti itu. Nah, ini ada sebuah bangunan berbentuk istana berwarna pink yang bagian bawahnya ini sudah sempat dihancurkan. Memang masih belum dihancurkan sepenuhnya, namun ini sudah terlihat bahwa memang bangunan ini sudah tidak digunakan lagi dan kedepannya akan dilakukan penghancuran seperti itu. Memang hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi untuk berbagai wahana apakah nantinya akan turut dihancurkan atau hanya dilakukan pembongkaran agar nantinya dapat digunakan di lokasi lainnya. Nah, saya juga di sini tidak sendirian, Philip, Mala, dan juga pemirsa, karena pada pagi hari ini saya didampingi ini bersama dengan Pak Wahyudin, ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Wahyudin. Selamat pagi, Mas Doan. Pak, ini kan selalu disebutkan dalam beberapa hari terakhir bahwa memang penyebab dari banjir yang terjadi di Jawa Barat itu adalah hulunya. Ini berada di kawasan Puncak yang mana daerah resapan air ini saat ini sudah berubah mayoritas menjadi tempat wisata ini bertemakan eko wisata atau eco green wisata seperti itu. Nah, dari Walhi sendiri pandangannya seperti apa, Pak? Ya, pandangan kami bahwa kegiatan yang diklaim sebagai ekowisata gitu ya, ini sangat tidak tepat. Merujuk kepada undang-undang atau Perda RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 1 tahun 2024 dan juga terhadap Perpres nomor 60 tahun 2020. Kenapa saya katakan itu? Karena kami juga melihat ada kontradiktif gitu yang tertuang pada Perda RT/RW Kabupaten Bogor, yang dimana pasal 41 mengatakan bahwa wilayah ini tuh masuk pada zona kawasan perlindungan tanah dan air dan sebagai resapan air. Tapi di pasal 61
kontradiktifnya gitu ya, dikatakan wilayah ini juga masuk pada kawasan para wisata gitu. Seharusnya memang tidak boleh disatukan kedua Seharusnya wilayah itu. tidak boleh disatukan. Ketika ini memiliki kawasan fungsi penting untuk resapan konservatif gitu ya, maka konsep wisatanya tidak harus ada gitu ya. Apalagi ini berada kegiatan atau rekreasi ini di bawah pengelolaan perkebunan atau PTPN gitu ya, yang dimana kawasan ini harus betul-betul dipastikan sebagai kawasan resapan air gitu. Ekowisata yang harus dipahami oleh publik pun juga bukan konsepnya seperti ini gitu. Karena secara pengetahuan, eko itu adalah pengetahuan yang dimana wisata yang ramah lingkungan, memiliki artikulasi pengetahuan dan edukasi gitu ya. Artinya ketika misal konsepnya mengubah fungsikan kawasan, maka fungsi konservatifnya atau fungsi lindung dan fungsi resapan airnya akan hilang. Oke, berarti konsep wisata hijau itu seharusnya bukan hanya menyajikan ruang terbuka dan juga pepohonan, tapi juga tidak merubah struktur asli atau fungsi asli dari tempatnya seperti itu. Betul Mas Johan, karena ini kenapa saya apresiasi juga apa yang dilakukan pemerintah, tidak hanya dalam bentuk disegel tapi juga dibongkar. Karena konsepnya tidak merujuk kepada kaidah-kaidah lingkungan yang diatur baik dalam Undang-Undang 32, yang diatur pada Undang-Undang jenis usaha gitu ya, dan juga diatur pada Undang-Undang rencana tata ruang wilayah gitu ya. Apalagi ini memiliki fungsi penting bagi kawasan di bawahnya. Ketika kawasan ini berubah fungsi, berubah bentang alamnya dan menimbulkan degradasi, maka daya serapan air hujan yang harusnya diserap dengan baik, dia akan lari. Run off yang akan keluar akan tinggi dan berdampak terhadap pemukiman yang ada di bawahnya. Oke, run off yang dimaksud ini mungkin erosi yang disebabkan dari. Iya betul, air permukaan hujan yang membawa tanah. Ini dengan tanah gitu ya. Itu padahal ini adalah salah satu di mana dinamika dan potret yang tidak seharusnya terjadi di kawasan resapan air. Betonisasi itu tidak hanya dilakukan untuk bangunan-bangunan saja yang kita lihat ya tadi sudah disampaikan Mas Dohan, sudah dibongkar, tapi pun juga wilayah atau yang kita injak, tanah kita yang injak ini dialihfungsikan sebagai betonisasi, di mana ketika air hujan turun dia tidak akan bisa mampu menyerap air dengan baik, maka dia akan lari. Nah, larian air permukaan hujan itu disebutnya run off yang kemudian mempengaruhi terhadap kawasan di bawahnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Nanti kita akan berbincang lagi. Namun, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan di Hibis Fantasi Puncak, yang mana saat ini proses untuk pembongkaran akan segera dilakukan. Beberapa saat lagi terlihat beberapa petugas ini sudah mulai berdatangan, lalu juga beberapa alat berat yang berada di bawah ini sudah mulai dinyalakan untuk nantinya akan membongkar satu persatu bangunan yang berada di Hibis Fantasi Puncak. Tadi kami juga sempat berbincang ini bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa betonisasi yang berada di kawasan hutan resapan air atau daerah resapan air ini juga berdampak nantinya terhadap runoff atau runoff yang nantinya akan terbawa oleh air ke bawah seperti itu. Dan titik tempat saya mengabarkan ini pemantauan saya hingga ke bawah memang betonisasi ini sudah sangat banyak dilakukan. Tepatnya dari mulai jalan masuk hingga ke bawah ini rata-rata terbuat dari beton, lalu juga di beberapa titik terpantau ini menggunakan paving block, sehingga nantinya erosi yang bisa disebabkan oleh air yang nantinya akan turun menuju ke sungai yang berada tepat di belakang Hibis Fantasi Puncak ini nantinya tingkat erosinya akan sangat tinggi. Air yang membawa tanah yang tergerus ini tentunya akan sangat tinggi, sehingga terjadi banjir bandang yang memang beberapa hari kemarin sudah terjadi, dan juga banjir di beberapa daerah di Jawa Barat lainnya sudah terjadi. Hingga sejauh ini sepemantauan kami ini cukup banyak
bagian dari bangunan di Hibis Fantasi Puncak yang sudah dihancurkan, yang mana juga untuk reruntuhannya ini sudah disimpan ke dalam beberapa titik untuk nantinya dibawa atau dibersihkan dan dipindahkan ke tempat lain. Lalu untuk bangunannya satu persatu nanti akan dihancurkan dan juga fungsinya akan dikembalikan ke sebagaimana mestinya. Untuk informasi pemirsa, memang untuk izinnya sendiri ini Hibis Fantasi hanya untuk 4.000 meter persegi, namun untuk pembangunannya sendiri ini jauh lebih besar, adanya pengembangan hingga 15.000 meter persegi, sehingga ini menjadi salah satu tempat wisata terluas yang berada di puncak Cisarua Bogor, seperti itu. Nah, untuk bangunan sendiri di samping saya sudah ada sebuah bangunan yang sudah mulai dihancurkan. Memang untuk aktivitas sendiri sudah mulai ditutup. Ini baik untuk warga yang ingin melihat, ini sudah ditutup dan clear area seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Wahyudin, ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat ya. Memang sedari tadi sudah ada bersama saya di sini. Pak Wahyudin, sebetulnya sejauh mana ini dampak dari aktivitas pariwisata terhadap lingkungan yang berada di puncak seperti itu? Ya, bicara dampak tentu tidak hanya akan mempengaruhi terhadap masyarakat sekitar yang berdekatan dengan kegiatan Hibis Fantasi ini. Tapi seperti yang diketahui bersama, banjir yang mengepung DKI dari mulai Bekasi sampai DKI itu adalah salah satu pemicunya, itu adalah aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Dan tentu aktivitas Hibis Fantasi itu bukan satu-satunya yang berada di kawasan puncak. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan pengusaha, baik itu perusahaan daerah maupun juga swasta, yang melakukan aktivitas yang sama atau yang serupa gitu di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat di bawahnya. Nah, kami sayangkan hal itu dibiarkan gitu ya, apalagi tadi kalau Mas Johan menyampaikan izinnya 4.000 meter gitu sampai 15, ini kira-kira baru diketahui saat ini gitu ya, dan ketika fenomena banjir terjadi begitu dahsyat gitu ya minggu lalu, dan itu adalah salah satu bukti di mana proses dan tusi atau tupoksi pemerintah selama ini ketika kejadian atau kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan di kawasan yang bukan peruntukannya itu dibiarkan, malah cenderung dilegalisasikan dengan berupa dikeluarkannya izin-izin di kawasan yang bukan peruntukannya gitu ya. Ini adalah satu pelanggaran yang sangat parah ya bagi kami gitu ya, di kawasan yang bukan peruntukannya tapi dirasa itu legal gitu ya, karena dikeluarkan izin yang sifatnya legal gitu ya, yang dikantongi oleh perusahaan maupun juga perusahaan daerah maupun atau perusahaan pemerintah maupun juga perusahaan swasta. Oke, gitu. Baik. Ini kan terkait dari izin sendiri. Seperti itu kan pasti sebelum membangun sebuah kawasan wisata, pihak pengembang ini mengajukan konsep terhadap pemerintah. Nah, lalu di-ACC oleh pemerintah seperti itu, diberikan izinnya. Nah, ini apa yang menjadi kelemahan menurut Walhi sendiri sehingga akhirnya muncul izin tetapi ternyata konsep yang dibangun ini mengalihfungsikan lahan? Ya, sejauh pengamatan kami, yang namanya pihak yang mau berusaha pasti konsepnya baik-baik ya gitu. Tapi yang tidak baiknya implementasinya. Banyak sekali kalau merujuk kepada mekanisme, diwajibkanlah pihak pengembang atau pihak pemohon yang ingin mendapatkan perizinan itu harus atau wajib membuat kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KAMDAL sebelum mereka atau sebelum KAMDAL ini menjadi dokumen AMDAL yang juga harus disertai dengan UPL UKL-nya gitu ya, dan itu diuji. Ya, ada namanya Komisi Penilaian AMDAL yang dimana semua pihak diajak, dilibatkan untuk menguji KAMDAL tersebut gitu. Dan yang selama kami ketahui, celakanya selama ini pihak konsultan atau pihak pemakarsa menggunakan konsultan yang dimana dokumennya itu banyak sekali copy paste gitu ya. AMDAL yang bukan mereka buat gitu ya, mereka copy paste, sehingga implementasi dari dokumen tersebut yang wajib itu sebagai dokumen rujukan untuk berusaha atau berkegiatan tidak dijalankan dengan baik.
dan juga diperkuat dengan lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemerintah yang tidak dijalankan gitu. Ini juga salah satu hal yang sangat aneh, heran kami gitu ya. Dan itu terjadi tidak hanya di sini, di mana-mana gitu ya. Mungkin di seluruh Indonesia. Oke, baik. Dari Gitu. Wahli sendiri sebetulnya sudah pernahkah Pak melakukan kajian seperti itu mengenai kawasan ekowisata ini dan dampaknya terhadap banjir, terhadap lingkungan seperti itu? Mungkin bukan hanya di Bogor atau di daerah lain sebetulnya sudah sempat dilakukan? Ya tentu, karena yang sejauh kami ketahui dan hasil dari pengamatan dan analisis kami, hampir di semua wilayah yang memiliki nilai konservatif, yang memiliki nilai fungsi resapan air atau tangkapan air, itu faktanya memberikan kontribusi terhadap bencana, terhadap kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena satu kawasan ketika berubah bentang alamnya menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan itu sendiri. Bicara kerusakan, bicara dampak, tentu bukan hanya masyarakat saja. Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang 32 2009, masyarakat itu wajib memiliki hak yang sama, lingkungan pun juga wajib memiliki yang sama. Nah, yang menjadi salah satu prasyarat bahwa pemohon mendapatkan izin itu adalah salah satunya rujukannya RT RW. Jadi sangat sederhana sekali. Ketika rencana tata ruang wilayah itu sudah menentukan bahwa kawasan tersebut sebagai zona lindung, zona resapan air, maka tidak boleh ada aktivitas atau kegiatan yang mengalihfungsikan sebagai zona resapan itu sendiri. Gitu. Ada tidak sih rujukan atau masukan dari Walhi terhadap pemerintah untuk membuat aturan yang nantinya yang lebih ketat terkait pembangunan ekowisata seperti ini di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat? Mas Johan, sebetulnya kalau bicara soal kebijakan sudah sangat baik. Yang tidak baik itu adalah implementasinya. Dan yang kedua itu adalah penegakan. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan atau kontrol serta monitoring yang harus dijalankan oleh pemerintah yang serius gitu ya. Dan seringkali kami temukan itu ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan tupoksinya gitu. Dan banyak sekali hari ini saya berharap KDM itu tidak melihat bencana dan hari ini bereaksi untuk melakukan penegakan gitu ya. Tapi banyak hal di seluruh pelosok Jawa Barat yang melakukan hal yang sama, yang melakukan pelanggaran itu tidak pernah ditindak selama ini. Harapannya tambang yang berada di kawasan konservasi, di kawasan zona resapan air, terus juga jenis-jenis kegiatan properti, hotel, villa, resort dan lain sebagainya gitu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengembangan wisata yang tidak mengartikan sebagai pengetahuan gitu ya, wisata yang baik gitu, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu dapat ditindak secara tegas. Kalau terbukti sesuai dengan kajian yang saintifik gitu ya, pelanggarannya terbukti, maka tindakan penegakan hukum wajib sifatnya dijalankan tanpa tebang bulu kalau merujuk kepada Undang-Undang 32. Malah cenderung kalau ada unsur atau indikasi pengabaian, kesengajaan, maka tindak pidananya pun juga harus dijalankan oleh pemerintah. Baik, terima kasih informasinya Pak Wahyudin. Ya, itu dia memang informasi yang kami dapatkan tadi dari perbincangan bersama Pak Wahyudin, ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, yang memang menyebutkan bahwa secara peraturan memang ini dari pemerintah sudah sangat baik, namun implementasi dari peraturan tersebut yang harus diperbaiki. Lalu juga ada pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pembangunan dari kawasan ekowisata ini, baik di kawasan Puncak maupun in general ini berada di kawasan Jawa Barat atau di dataran tinggi lainnya. Yang harus diperhatikan adalah untuk tidak mengalih fungsikan lahan menjadi sesuatu yang bukan fungsinya, sehingga nantinya akan berdampak bencana pada daerah yang berada di sekitarnya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Philip Mala. Baik, terima kasih Zinedine Duhan atas laporannya langsung di segmen Apa Kabar Indonesia Pagi on location kali ini di Hibis Fantasia. Nah, di segmen selanjutnya kita mau ada apa nih, Andi Kumara? Ya, nanti saksikan berita-berita viral. Salah satunya terkait dengan Boeing yang harus turun gunung. Kenapa turun gunung? Saksikan sesaat lagi.
Saatnya yang viral-viral pemirsa. Ada apa nih yang lagi viral? Ada informasi yang viral di mana bagi para pendaki yang tentunya tidak asing lagi dengan sosok Mbok Iem. Philip tahu nggak Mbok Iem siapa? Siapa nih Mbok Iem? Aku Bukan jarang naik Mbok di gunung. rumah aku. Ini pemilik warung pecel legendaris di puncak Gunung Lawu, di mana keberadaan warungnya selalu menjadi tujuan para pendaki Gunung Lawu untuk beristirahat, melepas lelah sambil makan dan minum kopi. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi pemirsa, Mbok Iem ini mengalami sakit sejak bulan Februari 2025. Karena kondisinya semakin memburuk, maka Mbok Iem ini terpaksa dijemput oleh pihak keluarga. Dibantu para relawan Gunung Lawu, Mbok Iem terpaksa dievakuasi oleh keluarga dengan ditandu melewati jalur pendakian untuk turun dari puncak gunung. Kalau dari video yang tampak ini cukup ekstrim ya, bagaimana jalur pendakian untuk menuruni Gunung Lawu ini. Iya. Dan sesampainya di pos pendakian Cemoro Sewu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelaosan, Magetan, Mbok Iem langsung dibawa ke Rumah Sakit Aisyah Ponorogo dengan menggunakan mobil ambulan. Baru mau main ke sana. Berarti nggak jadi nyobain pecelnya kalau begitu. Oke, kita ke berita viral lainnya pemirsa. Ada aksi 6 orang pelaku saat melakukan pengeroyokan terhadap BR warga di Kampung Cikado, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Ini kemudian terekam CCTV warga dan kemudian videonya viral di media sosial. Terlihat 6 orang pria tiba-tiba menyerang warga berinisial BR di depan sebuah warung kelontong sambil memukul dan menendang korban. Pasti orang pada heran, kenapa kok tiba-tiba ya langsung memukul. Setelah melakukan pengeroyokan, 6 orang pelaku langsung meninggalkan korban. Atas laporan korban, Satreskrim Polresta Bandung berhasil menangkap 4 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, keempat tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Berita viral berikutnya pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Oman menangis dan minta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk segera dipulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epat Nursopat, alamat Dusun Babakan, Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Pak Presiden Prabowo, saya mau pulang. Saya minta tolong Pak Presiden. Saat ini saya berada di Oman, Saudi Arabia. Orang tua saya sakit. Ya pemirsa, inilah video yang dibuat oleh Eva Nur Sofa, warga Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Karawang, Jawa Barat. Video ini durasinya hampir 2 menit pemirsa, di mana Eva menceritakan keluh kesahnya saat tengah bekerja di Oman. Sambil menangis, TKW berusia 22 tahun itu mengaku mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti tidak digaji sepeser pun dan hanya diberi makan 1 kali sehari saat tengah malam. Orang tua Eva kini berharap anaknya segera bisa dipulangkan dan tentunya bisa kembali berkumpul ya dengan keluarga. Mudah-mudahan ini pemerintah melihat dan bisa mendengarkan keluh kesah dan dibantu ya untuk bisa dipulangkan. Oke, kita ke berita viral lainnya pemirsa. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat viral karena bersikap tidak peduli saat jenazah istri dan anaknya yang menjadi korban banjir bandang yang ini ditemukan. itu ya? Betul. Pria tersebut ini malah berjualan dan memberikan pernyataan palsu bahwa istri dan anaknya selamat. Waduh, betul-betul ini. Warga setempat tak dapat menahan kekesalan mereka terhadap pria ini. Ia membuat warga geram karena memberikan laporan palsu. Ia mengatakan istri dan anaknya yang berusia 3 tahun ini selamat dari terjangan banjir bandang yang terjadi di kampungnya. Sementara tim SAR gabungan menemukan jenazah istri pria ini dan anaknya yang berusia 3 tahun di antara reruntuhan rumahnya. Ada dugaan pria ini mengunci istri dan anaknya sehingga tidak bisa melarikan diri saat banjir bandang menerjang. Agar pria ini tidak diamuk massa, ia pun diserahkan ke pihak kepolisian. Aduh, istri anak menjadi korban malah masih asik jualan, tidak peduli ya. Karena ada malah informasi berbohong. juga, ya itu dia.
Ya pemirsa, berita viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Besok seperti biasa tentunya kami akan kembali di jam yang sama. Tapi jangan lupa nih Andi Kumala dan pemirsa untuk mengupdate informasi terus di TV One, terutama di jam 9.30 nanti akan ada program Kabar Utama Pagi. Gitu. Iya, saksikan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tuh. Saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.